Oke, di sini saya Mizi Magnus Jerman ingin membahas mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap sektor perdagangan dalam bidang kelapa sawit di Indonesia. Kenapa? Karena mungkin ada perjanjian yang mungkin sangat mendesak adanya sektor hubungan ekonomi dengan Indonesia. Karena mungkin perdagangan yang mungkin sangat marak, sangat adanya persaingan yang komprehensif ya, meluas sekali. Karena yang sangat perlu dibahas sekali dalam khususnya bidang sektor keregionalan. Saya akan menambahkan video selanjutnya atau video referensi yang akan memperjelas lagi dalam durasi 1-2 menit lah, agar tidak lama penjelasan video vlog ini. Terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi untuk menyelamatkan minyak sawit dalam negeri dari diskriminasi Uni Eropa. Kemarin Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menandatangani surat yang menyatakan keberatan atas rencana Uni Eropa terkait sawit. Jika langkah ini tidak menunjukkan hasil, Luhut mengatakan pihaknya akan mendorong pengusaha sawit Indonesia untuk melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Uni Eropa. Selain itu, pemerintah juga akan melayangkan gugatan melalui Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. Bahkan Luhut juga tak segan menyebut opsi Indonesia keluar dari Paris Agreement terkait perubahan iklim. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga akan memaksimalkan pemanfaatan minyak sawit dari dalam negeri, salah satunya untuk kebutuhan energi. Ya, opsi apa tadi sampai kau bilang tadi keluar dari Paris Agreement? Kenapa tidak? Amerika dia bisa kok. Brazil aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Yang penghasil karbon ini sekarang paling banyak kan hutannya Indonesia, Brazil, sama Kolombia. Kolombia tuh dia punya hutan juga besar. Saya bicara sama menterinya, dia bilang kita juga kalau kita terlalu tekan-tekan kita nggak mau juga. Dan ini semua negara berkembang yang kena. Halo, saya Michael dari kelompok 4. Kami akan membahas hal yang waktu itu tahun 2019 akhir lagi booming mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap CPO dan beras yang merugikan produsen di ASEAN. Oke. Nih, pada awalnya Parlemen Uni Eropa berencana untuk tidak menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku dan biodiesel, serta keputusan Uni Eropa untuk mengenakan biaya impor atas beras Kamboja dan Myanmar. Uni Eropa akan memberlakukan tarif selama 3 tahun pada Januari kemarin terhadap beras Kamboja dan Myanmar demi mengurangi nilai impor sekaligus melindungi produsen Uni Eropa seperti Italia. Nah, kita harus tahu alasan kenapa Uni Eropa melakukan hal tersebut ya. Uni Eropa berpendapat perkebunan kelapa sawit mengakibatkan deforestasi besar-besaran terhadap global. Deforestasi merupakan ekosistem kompleks yang mempunyai pengaruh terhadap hampir setiap spesies yang ada di bumi. Hilangnya tutupan hutan akan menyebabkan bencana skala lokal maupun dunia. Jadi lebih tepatnya Uni Eropa itu menganggap kalau kelapa sawit itu sebenarnya nggak ramah lingkungan gitu. Makanya Uni Eropa memutuskan untuk tidak menggunakan lagi minyak kelapa sawit. Yang jelas itu merugikan Indonesia karena kan Indonesia produsen kelapa sawit yang cukup besar di dunia ini. Oke, lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Action. Hello guys, balik lagi dengan saya Johnson Dujuminta Ginting, yang dimana saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulannya adalah poin yang pertama, tindakan Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit itu
dan beras merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar World Trade Organization atau WTO, yaitu Most Favored Nation Principle, yang dimana prinsip ini bersifat non-diskriminasi. Dan poin yang kedua, sedangkan tindakan Uni Eropa itu mengenai biaya impor kepada beras Kamboja dan Myanmar guna melindungi beras Italia yang merupakan negara anggota dari Uni Eropa itu sendiri, yang mana hal tersebut merupakan tindakan diskriminasi. Dan yang tiga, tindakan Uni Eropa itu yang tidak mau lagi menggunakan minyak kelapa sawit dengan alasan merusak lingkungan. Itu menurut kami tidak beralasan, karena Uni Eropa masih menggunakan minyak dari kedelai dan biji rafe yang dimana diproduksi sendiri oleh Uni Eropa sendiri, guys. Oke, jadi itu kesimpulan yang sudah kami rangkum. Dan ya, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di komen dulu deh, di komen, di like, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe biar kita dapat duit, biar kita bisa bikin video lagi, biar kita semangat. Oke guys, bye, thank you yang udah nonton. Anjay.